Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia. Di sini saya Putri Sri Intan sebagai moderator akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Krisna Hayati, Dia Khairunisa, Rizka Melia. Berikut penjelasannya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. apa itu perencanaan SDM? Pada dasarnya, perencanaan SDM itu merupakan proses analisa dan identifikasi yang dilakukan perusahaan terhadap kebutuhan SDM. Dengan demikian, perusahaan dapat dengan mudah menentukan langkah yang seharusnya diambil untuk mencapai tujuan. Lalu ada juga manfaat dari perencanaan SDM. Manfaat dari adanya perencanaan SDM ini untuk mendapatkan dan memelihara SDM berdasarkan kualifikasi yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kemudian tujuan perencanaan sumber daya manusia yaitu mempermudah koordinasi untuk meningkatkan produktivitas kerja, menentukan kuantitas dan kualitas pekerja yang akan ditempatkan pada posisi jabatan dalam suatu perusahaan, menjadi acuan dalam melakukan mutasi dan pensiun kerja, menjadi dasar dalam penilaian kerja, dan menjamin ketersediaan pekerja untuk sekarang atau di masa yang akan datang sehingga tidak ada posisi jabatan yang kosong. Kemudian proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, persediaan tenaga kerja saat ini dengan menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Penilaian ini termasuk keterampilan, kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Ini menganalisis kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang seperti pengurangan sumber daya manusia, promosi jabatan, atau hal tak terduga seperti PHK. Yang ketiga, perkiraan permintaan sumber daya manusia. Pada tahap ini penting untuk mengetahui strategi bisnis jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi penawaran dan permintaan sumber daya manusia, selanjutnya adalah mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan sumber daya manusia yang telah dibuat. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang perencanaan SDM. A. Perubahan demografi. Beberapa faktor demografi yang mempengaruhi perencanaan SDM seperti jumlah penduduk, tingkat keterampilan, dan pengetahuan. B. Perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi juga mempengaruhi perencanaan SDM seperti inflasi, resesi, dan krisis ekonomi. C. Perubahan teknologi. 30% pegawai instansi tidak bisa menjalankan teknologi informasi. D. Perubahan peraturan. Manajemen SDM sangat berkaitan dengan UU atau hukum, misalnya peraturan pemerintahan tentang pajak, pemburuan, keselamatan kerja, semuanya mempengaruhi perencanaan SDM. E. Perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan, keinginan pandemi COVID-19, itu semua mempengaruhi perubahan perilaku terhadap kerja dan karir. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang perencanaan sumber daya manusia. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unggul, cerdas dan percaya.